kita pergi ke kota London di Inggris, di dalam kota ini kita akan melihat sebuah rumah sakit yang bernama University College Hospital. Sebuah rumah sakit tempat para mahasiswa kedokteran dari University College of London melakukan prakteknya. Sebuah rumah sakit seperti umumnya rumah sakit yang lain. Sampai kita masuk ke dalamnya, dan memang sebetulnya juga tidak beda dengan rumah sakit yang lain, dari ruang ke ruang. Sampai kita masuk ruang sisi selatan dari rumah sakit itu. Di dalam ruangan tadi kita akan melihat sebuah almari kayu dengan pintu yang terbuat dari kaca. Almari biasa yang kita juga dapat temui di berbagai rumah sakit yang lain. Kecuali kalau kita melihat apa yang menjadi isi dari almari tersebut. Di dalamnya tersimpan sebuah mumi yang mengenakan pakaian abad pertengahan. Mumi dari Jeremy Bentham. Seorang pemikir, ahli ekonomi, dan pembaharu tatanan sosial yang hidup di Inggris 200 tahun yang silam. Sebelum Jeremy Bentham meninggal, dia mewariskan sebidang tanah yang cukup luas di tengah kota London. Dengan pesan bahwa di atas tanah itu harus didirikan sebuah rumah sakit. Itulah rumah sakit University College Hospital. Dan Jeremy juga berpesan kalau dia meninggal, jasadnya tak boleh dimakamkan, tetapi harus dimumikan dan disimpan di rumah sakit yang dibangun di atas tanah yang dia berikan. Itu sebabnya kita menemukan mumi dari Jeremy Bentham di rumah sakit tadi. Dan dia juga berpesan bahwa dia harus menjadi anggota yayasan dari rumah sakit yang didirikan di atas tanah yang dia berikan selama-lamanya. Karenanya sudah dia meninggal, dia masih juga tetap menjadi anggota yayasan dari rumah sakit tersebut. Dan sebagaimana layaknya sebuah yayasan, setiap tahun selalu ada pengurus yayasan, maka di dalam rapat yayasan, almari kayu, pintu kaca, tempat jasad mumi dari Jeremy Bentham didorong masuk ke dalam ruang rapat. Karena dia adalah anggota yayasan. Dan di awal rapat, pemimpin rapat melakukan roll call, artinya mengabsen pengurus yayasan yang hadir. Dan sesuai dengan wasiat, pesan dari Jeremy Bentham, di akhir absen, maka pemimpin rapat akan berkata demikian. Ladies and gentlemen, Mr. Jeremy Bentham, present but not voting. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan, Mr. Jeremy Bentham, present, hadir, but not voting. Tetapi tidak memiliki hak suara. Present but not voting. Hadir tetapi kehadirannya tidak membawa dampak apapun bagi dunia sekitarnya. Hadir sekedar hadir dan tidak membawa pengaruh apapun atas jalannya rapat yang berlangsung. Saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang ingin hidup seperti mumi dari Jeremy Bentham. Present but not voting. Tapi kita ingin hidup kita yang satu kali ini. Hidup yang hanya satu kali ini. Benar-benar mempengaruhi dunia sekitar kita. Sebabnya kalau orang bertanya kepada saya, ayat manakah yang paling berpengaruh kepada saya? Dan bagi saya ayat yang paling berpengaruh bagi saya di antara berbagai ayat yang lain adalah Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4.
Karena di sana dituliskan tentang kehidupan Daniel, seorang Yehuda yang ibu kota kerajaannya Yerusalem telah dikalahkan oleh Raja Babel dan penduduknya dibuang ke Babel, termasuk Daniel dibuang ke Babel, sehingga dia hidup di Babel sebagai orang buangan, orang asing, kelompok minoritas di tengah penyembah berhala. Tentang Daniel ditulis demikian, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia, Daniel, mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel, orang buangan, kelompok minoritas di tengah penyembah berhala, dapat menjadi orang nomor 2 di Babel. Alasannya, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Ayat ini menginspirasi saya, karena dengan demikian saya jadi tahu bahwa hidup saya dapat mempengaruhi dunia sekitar kita. Bukan karena apapun, tetapi karena memiliki roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris, spirit of excellence. Artinya tidak mau yang biasa-biasa. Ya ala kadarnya, hidup sekedar lumayan, hidup asal hidup. Tetapi kita harus berusaha untuk mencapai yang terbaik, excellent. Bekerja yang terbaik. Dalam membangun rumah tangga, mencoba membangun rumah tangga yang sebaik mungkin. Di dalam melayani, mencoba melayani sebaik mungkin. Excellent. Saudara-saudari, oleh anugerah Allah, karena saya berusaha mencapai yang excellent, Tuhan yang mengangkat saya. Sehingga dalam hidup saya berkesempatan berjumpa dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari lapisan masyarakat paling bawah sampai kepada para kepala negara di negeri ini. Kecuali presiden kita yang pertama saja. Mulai presiden yang kedua Pak Harto sampai presiden yang sekarang Pak Jokowi. Tuhan memberi anugerah bagi saya untuk berkesempatan berjumpa dengan beliau-beliau. Menyampaikan pikiran-pikiran umat Kristiani kepada kepala negara. Mengapa? Anugerah Allah yang mengangkat orang yang berusaha untuk mencapai excellent. Persoalan kita orang Indonesia, kita mudah suka dengan yang lumayan. Sehingga kalau kita lihat depot lumayan, warung lumayan, toko lumayan, restoran lumayan. Kalau orang bertanya, bagaimana hasil ujianmu? Lumayan. Bagaimana usahamu? Lumayan. Lumayan tapi bangga. Saudara-saudari, kita tidak cukup dengan lumayan. Kita harus mencapai yang terbaik, excellent. Spirit of excellence. Mencapai yang luar biasa. Dan kalau kita berusaha dengan demikian, artinya kita serius, Tuhan pun akan serius dengan kita. Dia akan mengangkat hidup kita. Sehingga hidup kita yang satu kali ini bukan sekedar present but not voting. Tetapi present and voting.